Yehezkiel pasal 24, hari Senin, tanggal 1 September 2025. Lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Di pembacaan kali ini kita lihat bahwa Tuhan memberitahukan tanggal, bulan, dan tahun yang spesifik kepada Yehezkiel. Nah, kita lihat di sini tanggal yang ke-10, bulan 10, tahun ke-9. Dan Yehezkiel diminta oleh Tuhan untuk menuliskan tanggal hari itu. Jadi tanggal hari ini tuliskan. Dan ada penekanan, ya tanggal hari ini. Artinya Yehezkiel benar-benar diminta oleh Tuhan, jangan sampai kamu salah tulis gitu. Tanggal hari ini yang kamu harus tulis, tanggal 10 bulan 10 tahun ke-9. Dan di situ dituliskan apa yang terjadi pada tanggal itu, hari itu adalah Raja Babel pada hari ini mulai menyerang Yerusalem. Nah, kadang kalau kita kurang fokus, kurang memperhatikan, kita salah tanggal ya, salah tulis tanggal, atau kita salah baca. Nah, ini mengajar kita dari pembacaan Yehezkiel 24 ini untuk benar-benar melakukan apa yang diminta. Nah, ini supaya yang diminta untuk melakukan juga lebih paham, diulanglah. Ini Tuhan pun mengulang ya, pengulangan. Tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Nah, kadang kita biasa marah ya sama orang yang kita minta. Kok salah tulis sih? Kok kamu gak perhatikan sih? Nah, bagus kita belajar dari cara Tuhan meminta kepada Yehezkiel hari ini dengan pengulangan. Menekankan supaya orang yang diminta itu bisa tahu, oh ini penting. Dan gak salah ingat. Supaya jangan cuma cepat marah saat kita meminta sesuatu dan orang yang diminta kasihan mungkin lagi berpikir yang lain. Kalau misalnya ibu-ibu lagi pikir masakannya, anaknya yang lagi di sekolah, suaminya atau apa, kadang gak langsung fokus. Nah, kita perlu ngerti orang-orang seperti itu. Nah, Tuhan pun saat ini saya lihat Tuhan nangkap tentang Yeremia. Dia minta Yeremia tuliskan tanggal hari itu dan Tuhan mengulang, memberi penekanan di situ. Nah, ternyata pada tanggal yang disebutkan itu Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ayat yang ketiga. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka. Jadi Tuhan meminta Yehezkiel untuk mengucapkan perumpamaan yang akan diberitahukan kepada Yerusalem yang disebut kaum pemberontak di sini. Beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api. Taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Jadi perumpamaan yang Tuhan mau pakai ini adalah mengambil kuali. Nah, kuali itu disuruh ditaruh di atas api, terus diisi air, ditaruh potongan daging, yang potongan bukan yang bagian-bagian yang tidak bagus, tetapi potongan yang baik, pahanya, punggungnya, dan tulang-tulang pilihan. Ayat yang kelima, ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Nah, ibu-ibu yang biasa masak ya, kita masak seperti itu, apalagi kalau daging kan enak dimakan keluarga kita kalau empuk dagingnya, kita masak lama. Nah, ini Tuhan pun ngajar Yehezkiel dengan situasi dapur masak-memasak. Ayat ke-6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah,
kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih, sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Jadi supaya daging bisa masak betul, ya kayunya harus diperbanyak, nyala api biar tetap juga supaya nanti daging bisa betul-betul empuk, masak yang betul. Kemudian letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dengan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Ini tadi bercerita tentang yang di ayat ke-6 di atas ya, bagaimana diumpamakan kota yang penuh darah itu seperti kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang. Nah ini Tuhan mengajarkan di ayat 11 supaya periuk yang berkarat itu yang kosong ditaruh di atas bara api supaya kotorannya hilang dan karatnya hilang. Ayat 12, aku bersusah payah dengan sia-sia sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya biar dalam api. Ini saat saya baca tentang ayat 11 dan 12 ini dibakar ya, periuk yang kotor berkarat itu dibakar di atas api, ditaruh di atas bara api supaya tujuannya kotorannya hancur dan karatnya hilang. Tapi ternyata ini Tuhan bilang aku bersusah payah dengan sia-sia sebab karatnya tebal tapi tetap tidak mau hilang sekalipun di dalam api. Nah ini sih untuk saya dapatkan bagaimana ujian-ujian yang sudah diberikan kepada orang ya. Kadang sudah begitu berat dibakar, tujuan yang baik supaya nantinya menjadi lebih bersih, menjadi lebih murni, tetapi ada yang sudah dihantam begitu banyaknya panas api, dihantam dengan kekerasan masalah-masalah, tetapi nggak hilang-hilang tuh karatnya, masih tetap dengan karakter yang lama. Jadi kadang ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita seperti yang kita baca sebelumnya ya tentang kakak beradik Ohola dan Oholiba di Yehezkiel 23, bagaimana di sana Tuhan mengizinkan mereka mendapat ujian-ujian yang berat, tetapi ternyata nggak sadar-sadar juga. Jadi ujian yang berat ini, pembakaran itu tujuannya baik untuk memurnikan dan membersihkan. Tetapi kalau orang kepala batu, keras hati, diapain pun ternyata nggak hilang-hilang ini karat tebalnya atau kotorannya. Ini yang Tuhan maksud di ayat yang ke-11 dan ayat 12. Kiranya kalau ada karat-karat di dalam hati kita, kotoran-kotoran saat dibakar dengan api, itu akan memusnahkan dan membersihkan, semakin membuat kita murni. Ayat 13, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Jadi ini Tuhan bilang masih terus menajiskan diri, kemesuman, padahal Tuhan itu mau rindu mentahirkan, rindu membersihkan, menghilangkan karat-karat di dalamnya. Tetapi di sini dikatakan engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, masih terus melakukan apa yang dianggap baik oleh dia. Nah, seperti itu umat manusia banyak yang sudah ditolong oleh Tuhan melalui mungkin hal-hal yang
berat di dalam hidup tapi nggak sadar-sadar juga. Baik kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, kita bisa terbuka saat ada pembakaran-pembakaran yang kita alami. Kita melihat itu dengan baik, melihat seperti Filipi 4 ayat 8, melihat semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kita lihat saat ada proses pembakaran dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita supaya karat-karat kita bisa hilang. Ayat 14, aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Tuhan bilang aku gak akan merasa sayang dan tidak menyesal. Udah berulang kali diberitahu, udah berulang kali ditolong, mau disayang, tetapi tetap berkeras hati. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan. Kita lihat lagi di sini. Tuhan akan menghakimi manusia menurut perbuatannya. So hati-hati dengan perbuatan kita. Jangan kita merasa bangga, enggak ada masalah kok. Seperti ini Tuhan penuh kasih, saya bikin juga begini, Tuhan akan terus ampuni saya. Percaya deh. Firman Tuhan berkata, aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan adalah setia dan adil. Dia setia tapi ada keadilan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita selama kita masih hidup di bumi. Kita lanjut perikop yang lain, kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Jadi Yerusalem yang akan jatuh, Tuhan pakai kematian istri Yehezkiel di sana sebagai lambang untuk memberitahukan kepada Yerusalem. Ayat 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa ini, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Kalau kita lihat di sini ya, kasihan sekali nih Yehezkiel menurut perasaan kita sebagai manusia yang membaca. Begitu banyaknya yang dia harus lakukan sebagai hamba pilihan Tuhan di sini. Dia harus kehilangan orang yang sangat dicintainya, istrinya sendiri. Dan dia dibilang jangan meratap atau menangis. Aduh, kok kalau kita yang baca seperti begini pengertian kita sendiri ya. Kok Tuhan sih tega banget, orang kehilangan orang yang dicintai dilarang meratap, dilarang menangis, jangan keluarkan air mata. Nah, ada hal-hal kadang yang kita belum sampai kepada pengertian Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Jalan-jalannya begitu jauh dari kita, setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya pikiran, rencana, dan jalan Tuhan daripada kita. Kita nggak ngerti. Nah, kalau terus-menerus kita mencari Dia, mendekatkan diri kepada Dia, kita akan semakin mengerti jalan-jalannya, kita akan paham jalan-jalannya. Nah, Yehezkiel di sini kita lihat dari perjalanan Yehezkiel 1 sampai Yehezkiel 24 hari ini, kita ingat banyak banget hal-hal yang kita sendiri yang baca akan bilang Yehezkiel ini benar-benar orang taat ya, karena yang Tuhan minta itu gak mudah bagi dia. Dan ini siapa sih yang gak sedih kalau ditinggal orang yang dikasihi. Bicara pagi-pagi dia bilang, saya berbicara pagi harinya kepada bangsa itu, malam harinya istrinya mati. Jadi mati tiba-tiba ini istrinya. Dan dia pun dilarang menangis, mengeluarkan air mata. Tapi apa yang dilakukan Yehezkiel? Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Dia tetap taat. Dia nggak bilang, Tuhan kok sudah begitu banyaknya yang saya harus tanggung untuk engkau memperlihatkan kepada orang Israel, orang Yerusalem, orang Yehuda. Dia nggak komplain apa-apa. Yang dia lakukan dari Yehezkiel 1 sampai 24 yang kita baca,
Belum pernah kita lihat Yehezkiel komplain sama Tuhan. Dia hanya melakukan setiap kali diminta oleh Tuhan, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ayat 19. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekudusanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Tuhan jelaskan sendiri melalui Yehezkiel kenapa itu terjadi, kenapa dia melakukan seperti itu. Yehezkiel mau dipakai Tuhan menjadi alat sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Semua yang dilakukan, kehilangan istri, tidak boleh meratap, tidak boleh keluarkan air mata. Seperti itulah yang akan dilakukan oleh bangsa Israel karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Ayat 25. Dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Kita lihat bagaimana Yehezkiel sebagai hamba Tuhan yang sangat taat. Kalau ada orang yang dipanggil Tuhan sebagai hambanya dan diperlakukan Tuhan seperti yang dialami Yehezkiel, kita nggak tahu ya apakah dia bersedia. Tetapi Yehezkiel dipilih Tuhan dan dia menerima panggilan Tuhan itu dengan segenap hatinya. Dia taat mengikuti setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Sekalipun itu sakit sekali pastinya ya dialami oleh Yehezkiel, tetapi Tuhan memberi dia kekuatan untuk menghidupi, ketaatan untuk hidup taat melakukan perintah Tuhan. Ada satu ayat yang bisa menolong kita saat kita mungkin seperti yang ada yang berat-berat yang terjadi dalam hidup kita dan kita bilang, aduh saya tidak sanggup Tuhan, saya sangat tidak mampu untuk itu Tuhan. Kita bisa baca di 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita bisa hidup saleh, untuk kita bisa hidup taat akan Dia. Jadi Yehezkiel, dia bisa melakukan semua itu hidup taat dan saleh karena kuasa ilahi telah dianugerahkan kepada dia. Dan dia mau menyambut, menerima kuasa ilahi yang diberikan Tuhan itu kepada dia untuk hidup dengan saleh, hidup menuruti perintah dan kehendak Tuhan. Mari kita belajar teladan Yehezkiel hari ini untuk melihat dalam hidup kita terus-menerus menyadari bahwa kuasa ilahi telah diberikan kepada kita. Kuasanya sama yang diberikan kepada Yehezkiel, dia berikan juga kepada kita hari ini supaya kita dalam menjalani ujian kehidupan kita percaya bahwa
kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita. Semuanya, segala sesuatu, supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan dengan benar. Supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Melakukan yang tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Selamat memulai berjalan mengisi kehidupan kita di bulan September 2025 ini. Firman Tuhan berkata bahwa Ia memahkotai tahun dengan kebajikan dan kemurahannya. Kita memberkati bulan September ini bahwa Tuhan memahkotai bulan September dengan segala kemurahannya, dengan kebajikannya, dengan pemulihan, dengan rahmatnya, dengan rekonsiliasi, dengan kesembuhan, dengan damai sejahtera, dengan semangat baru, dengan sukacita baru. Supaya kita percaya sepanjang bulan September 2025 ini, saat kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Dia sepenuhnya, Dia yang akan bertindak di dalam segala segi kehidupan kita, bekerja sama dengan Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.